So jadi creative thinking itu susah bikin jelek. Wah itu kutipan lama itu. Kalau ternyata dia sukanya martabak asin, Ya. kita bawainnya donat, kira-kira terkesan nggak dia? Ayamnya sebulan cuma 1.000, biar sebulan bertelur 3.000 gimana? Welcome back to our podcast Ruang Tamu, yang sekali lagi podcast ya kita keliling ruang tamu orang. Bintang tamu kali ini, tamu kita kali ini pertama kali saya ketemu sih di SHB, ya, Mas, sekolah hadis bersanad. Waktu itu sama Ustadz Ferry Septianto di Teras Dakwah. Ya masih angkatan awal, masih di atas, belum ada masjid di Teras Dakwah. Dan alhamdulillah kita juga sempat ngobrol lumayan lama itu ya di JNM sama teman-teman Teras Dakwah. Kau kok bilang selamat datang nih, bukan rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afi Kresna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku kok keringat dingin ini. Kayak sedang sidang skripsi ini. AC-nya 16, Mas. Mas, Alhamdulillah. Afi Aditya Kresna. Ya, Tapi sering dikenalnya Afi Kresna. iya. Emang gitu. Nama panggung ya. Padahal nggak pernah manggung. Wong bukan band. Bukan band. Teman-teman, Mas Afi ini kalau teman-teman ini gampang kalau mau ngulik Mas Afi, lihat di LinkedIn-nya udah. Jarang bintang tamu kita jarang yang menulis profilnya di LinkedIn. Jual diri di LinkedIn. Padahal lama nggak diupdate loh itu. Iya. Ya ampun, pemalas. Masih full gizi. Fotonya foto lama, terus portfolionya juga masih lama ya. Tapi ada beberapa yang dilanjutin tuh, Mas. Ada. Ada Bromika. Banyak banget, saya ngetek dulu teman-teman. Banyak banget soal ini. Bromika, ada Pinastika Kreatif Festival, Iya. Jogja Creative Society, Ya. Sleman Creative Space. Ya. Beda juga ya. Ya. ICCN, Ya. Indonesia Creative Cities Network. Masih. Ada juga koordinator media Gerakan Infak Beras Ustadz Umar Hakim Ya, Jogja. di Jogja. Terus koor event perkumpulan pengusaha kuliner muslim. Ya, itu dari ya pengasuhnya kayak Lukman juga. Dua yang PPKM itu baru diluncurkan ya berapa bulan kemarin. PPKM. Itu banyak banget bagi waktu dia, Mas. Itu yang penasaran. Aku pas ketika baca itu bagaimana membagi waktunya. Ya, yang dari semua itu kan kebanyakan mayoritas itu apa ya, aktivitas sosial ya, organisasi. Dan kalau yang kerja utamanya kan di Bromika, ya, kemudian kedua sama ini barusan lahiran tahun kemarin ada di Kedai Saiki Wae Ramen, ya ini alhamdulillah baru mulai. Terus kalau yang lainnya kebanyakan asosiasi dan organisasi ya. Karena kalau kerja di Bromika sebagai perusahaan advertising dan branding dan marketing promosi, itu kan kita harus berjejaring ya. Ibaratnya kalau orang sholat tuh sendirian itu kan pahalanya 1, kalau jamaah itu kan dikalikan 27 ya. Nah kalau kerja, berprofesi, itu tidak berorganisasi, itu ibaratnya kita nanti pertama pasti ketinggalan informasi, yang kedua nggak bisa mencuri ilmu gitu loh, karena di asosiasi kan pasti banyak teman-teman guru-guru kita, senior kita yang banyak ilmunya, nah kesempatan tuh kalau lagi ketemu gitu. Jadi kalau mau datang ke kantornya guru senior itu kan kayaknya mau ngapain, mau berguru kayaknya kan lucu gitu ya. Iya, pasti. Nah, pasti kan jadi agak kiku karena suasananya kayak jadi formal banget. Tapi kalau lagi di asosiasi organisasi itu seneng karena kadang di sela-sela ya ngurusin kegiatan acara tuh banyak kemudian saling spill jurus, informasi. Kadang juga beberapa proyek kita kerjain bareng juga. Gitu. Itu di
P3I, Persatuan Perusahaan Periklanan. Itu aktif di sana dulu di Pinastikanya. Terus kemudian di ICCN, Indonesia Creative City Network, itu saya sebagai Deputi Komunikasi Publik. Jadi ngurusin brandingnya, komunikasinya, terus kemudian menyampaikan program-programnya, diseminasi programnya itu jejaring kota kreatif se-Indonesia. Terafiliasi, kalau di dunia ada namanya afiliasinya di UNCCN, World Creative Cities Network. Itu. Perpanjangan tangannya itu? Enggak, jadi docking ya kita sebutnya, jadi enggak perpanjangan tangan, jadi jejaringnya ke sana kalau di dunia. Di Indonesia ada ICCN. Nah, di sana banyak banget dapat ilmu juga, khususnya di bidang kota kreatif, bagaimana sih menghidupkan komunitas, terus dan itu jejaringnya di 270 kota kabupaten se-Indonesia. 270 kota kabupaten se-Indonesia. Wow. Se-Indonesia tuh kalau nggak salah 540-an ya kota kabupaten. Nah 270-nya tuh kota kabupaten kreatif. Nah di sana banyak belajar. Oke. 50% ya? Ya hampir kurang lebih. Dan kalau kegiatan yang lainnya tadi kayak di infak beras, di PPKM, yaitu supaya ilmunya nggak cuma dipakai buat kalau bilang komersial ya atau duniawi ya. Tadi ingin membaktikan ilmunya juga. Cari amal soleh lah mas. Dari amal soleh. Golek sangu mati jadi ini. Golek sangu mati. Semoga ini juga dilihat Lukman. Tapi menarik yang saya lihat adalah ada benang merahnya mas antara setiap asosiasi yang diikuti, terus tadi ada beberapa posisi di organisasi itu. Intinya saya melihat di bidang branding. Ya. Terus komunikasi juga ya. Ya. Emang benar begitu? Ya itu sebetulnya sengaja sih ya, memang diatur. Mungkin dulu ceritanya agak panjang ini. Oh enggak apa-apa, kita panjang. 2 jam Durasinya ya. nanti cukup baterainya ya. Siap. Baterai kamera. Jadi kebetulan saya memang lahirnya tuh memang keluarga itu bapak itu khususnya tuh memang di bidang advertising, memang di reklame. Iya. Terus kemudian sejak SD itu ya memang kalau ibaratnya apa ya kegiatan sekolahnya itu ya hubungannya sama bidang-bidang kreatif sih SD. Terus ya paling sederhana waktu SM itu sejak SD ya. Ibaratnya kalau pas lagi lomba pramuka itu satu regu atau satu barung ya dulu tuh penggalang sama siaga tuh biasanya saya milih tugas bagian menghias tenda gitu, gambari tampah pakai logo tunas kelapa. Nah itu dari SD. Terus SMP itu juga gabungnya sama anak-anak mading gitu. Tapi nggak ketemu Rangga sama Cinta waktu itu. Mungkin beda sekolah ya. Oh mereka SMA ding ya. ADC. Jadi dan saya kumpulnya saya kumpulnya di anak-anak mading di antar kelas itu. Terus kemudian biasa tuh bikin kaos kelas gitu, biasanya bareng sama teman-teman desain bareng. Terus SMP itu udah mulai kenal namanya Corel Draw 3. Sekarang seri berapa ya? 2022. Sekarang 2022 itu kayaknya udah seri 20-an. Iya, 20-an ke atas. Itu pegang pertama Corel Draw 3 atau 4 itu. Saya masih ingat ada tugas bikin radio, terus radio suruh menghias. Itu teman-teman pada tanda kutip kayak minta mas iki aku dibikinin logonya buat ditempel di radio apa-apa gitu. Radio iya DIY lah dulu ada mata pelajaran bikin radio terus suruh dihias lah. Saya kasih gambar apa gitu, masih pakai manual. Eksekusinya didesain di komputer tapi aplikasinya manual, masih pakai mal terus disemprot pilok dan lain sebagainya. SMA juga masih lanjut, pasti nyarinya divisi Pubdekdok. Zaman sekarang udah jarang ya. Dulu Pubdekdok. Oh masih ya disebutnya Pubdekdok ya. Tapi lebih digital sih. Iya. Publikasi, dekorasi, dokumentasi ya itu ngurusin dekor macam-macam, foto gitu. Kesempatan juga waktu itu bisa sering bolos pelajaran kan mendokumentasikan. Banyak ini ya. Banyak pelajar juga ya. Ya itu bermanfaat sih. jadi saking seringnya jadi panitia jadi sering izin tapi ya karena gurunya tahu acaranya sekolah manfaat jadi ya dikasih izin.
Karena pengennya belajar tuh nggak cuma di bangku sekolah aja, tapi bisa di organisasi gitu. Itulah. Itu terus kuliah juga ya di Himpunan Mahasiswa Arsitektur. Saya pernah jadi beberapa divisi yang basicnya di kreatif juga. Disitulah mulai berkembang kreativitas. Kalau cuman hanya keren aja, cakep aja desainnya atau rancangannya atau idenya, terus kemudian belum pernah ada, kayaknya lucu nih. Biasanya kalau lagi ngide kan gitu, urung tawono gitu. Itu kok kayaknya ya hanya akan berhenti di situ aja. Itulah mulai kemudian muncul pemikiran yang namanya ide atau kreativitas itu harus bisa jadi solusi. Maka itulah muncul berkenalan dengan dunia yang namanya design thinking, creative thinking, yang itu kemudian bikin bahwa ide itu nggak cuman keren aja, tapi harus bisa berperan gitu loh. Apakah dia mengubah suatu masyarakat dari yang nggak baik menjadi baik, atau ibaratnya memperindah sebuah kota, sebuah kawasan. Itulah akhirnya memang kayaknya sampai sekarang berburu di rute yang sama, mau di organisasi, di kantor, di masyarakat, kemudian di lembaga amal, di masjid juga di bidangnya kalau nggak media, di kreatif, desain. Iya. RT pun juga loh Mas. Pitulasan aku desain Mas. Iya. RT berapa tuh? RT 15 Mas. RT 15. Nggak ada lagunya tapi. Kita bikin lah RT 15. Anak 90-an ini pasti. Iya, tahu. Kalau ini Mas, tapi kalau di Siro, kami belajar dari guru kami bahwa selain nasab itu juga ada namanya ilmu hasab. Ilmu hasab itu adalah ilmu skill yang diturunkan oleh generasi ayah kita bisa, kakek kita bisa. Dari cerita tadi saya meyakini bahwa sepertinya ilmu hasab itu benar-benar ada di setiap orang. Setiap orang punya pengalaman itu. Juga Mas Hafiz juga punya pengalaman tadi ya. Ayah selaku pengusaha advertising. Ya, salah satu, mungkin bukan salah satu, advertising pertama di Jogja. Yang lahir pertama tahun 70-an ya. Mungkin sejak kuliah nih kayak Bapak. Iya. Kalau sekarang tahu banyak, boleh sebut merek toko nggak? Boleh. Ada mungkin toko lawas senior tuh ada toko Progo. Nah itu logonya yang bikin Bapak. Toko Jalan Solo tuh toko Gardena, Swalayan itu yang bikin Bapak juga. Luar biasa, Masya Allah. Terus ya banyak dulu Bapak gitu cerita perjuangannya. Masih manual, masih naik motor pakai tangga, ngecat bengkel Vespa di Malioboro gitu. Iya pakai tangga. Gambar manual tuh masih manual. Sekarang gampang ya. Iya. Desainer, iya. Biro iklan, iya. Buka komputer, printing. Nah itulah kadang butuh tahu manual juga supaya tahu ini desainnya cocok enggak. Itulah banyak belajar dari Bapak yang walaupun saya dulu mau masuk desain DKV itu nggak boleh malahan. Jogja juga. Desain DKV itu desain komunikasi visual. Padahal Bapak dulu DKV, kuliahnya DKV atau reklame ya. Kayaknya reklame ya dulu. Terus, kenapa itu Mas? Boleh tahu. Ya mungkin Bapak pengen biar saya bisa dapat hal baru, mungkin biar di keluarga mungkin ada yang baru. Saya akhirnya masuk arsitektur UII gitu. Kan jadi itu juga ketua ikatan arsitek. Nah, dulu ikatan mahasiswa arsitektur Jogja. Jadi ketua umumnya waktu kuliah. Ya, ternyata di arsitektur juga saya ketemu memang lingkungannya baik dosennya maupun teman-temannya juga di bidang desain itu penting. Jadi nggak cuma bisa desain bangunan tapi juga bisa presentasi lewat posternya, lewat paparan. Nah itu ternyata akhirnya nyemplungnya masuknya ke dunia kreatif branding juga gitu. Ya akhirnya diterusin sampai sekarang insyaallah. Ini kan berarti ilmu hasab yang kuat ya Mas. Dari Bapak dulu kan juga dari nggak ada misalnya tahun itu kan yang bisnis kreatif advertising nggak ada juga kan ya? Nah, jarang. Pertama Bapak dulu. Pertama kan? Ya pertama kali di Jogja. Pionir di Jogja. Mas Safi juga meneruskan tentang bisnis kreatif. Nah
apa sih sebenarnya kreatif itu Mas? Ya. Creative thinking what Ya, else? Kalau kreatif mungkin orang kita pakai bahasa awam aja ya, umum ya. Kreatif itu mungkin memang dimaknai bahwa sesuatu yang belum pernah ada. Oke. Padahal sebetulnya kalau orang bijak bilang nothing new under the same sun gitu kan, bahwa semua kalau selama kita mataharinya masih satu sama ini, sebetulnya nggak ada sesuatu yang benar-benar baru. Tetapi sebetulnya kita bisa membuat komposisi baru, cara pemasaran baru, atau menyampaikannya caranya baru, kemasannya baru, itu pun juga bisa dimaknai sebagai suatu hal yang kreatif. Nah, itu tadi yang tadi aku sampaikan di awal, bahwa kalau cuman kreatif keren aja, belum pernah dibikin aja, kayaknya kok perlu ada bumbu lain yang paling nggak membuat si hal ini, ide ini lebih berdampak. Saya nggak bilang bahwa cuman kreatif aja nggak berdampak ya. Ada dampaknya, mungkin membuat orang seneng, happy gitu, ngelihat oh keren gitu, refresh gitu, bikin orang senyum, itu pun juga berdampak. Nah, tetapi bagaimana dampaknya bisa lebih luas lagi? Caranya yaitu tadi, dengan mungkin kita paham masalahnya apa di suatu masyarakat, misalnya ada hambatan apa, kita tahu betul dan dalami betul lewat riset, lewat wawancara, ngobrol, ada masalah apa, terus kita analisa, kemudian buat prototipe atau permodelannya, idenya seperti apa, solusinya, kemudian diaplikasikan. Nah, itulah mungkin salah satu alur pola design thinking ya, atau creative thinking, bagaimana membuat sebuah hal, ide atau desain itu bisa lebih berdampak, lebih luas, lebih terasa dampaknya. So jadi creative thinking itu susah bikin jelek. Wah, itu kutipan lama ya. Gak bisa kan buka Tumblr sekarang. Iya, Memang ya, Tumblr ya dulu ya. Prosesnya kan panjang. Kok nemu tuh? Kok nemu tuh? Makanya ngulik. Panjang kan dari Ya. ini memang apa bisa dibilang ya? Kalau apakah semua orang yang berkecimpung di dunia kreatif itu risetnya sepanjang ini atau it's just only you? Sebetulnya itu yang memang segala sesuatu yang khususnya orang-orang yang bergerak di ekonomi kreatif dan dunia industri kreatif itu tadi ya, dan dunia kreatif memang harusnya melakukan itu, bahwa yang paling kerasa memang waktu saya kuliah di arsitek, memang kalau kita mau membuat sebuah bangunan lah ya, paling mudah ya, contoh bangunan itu kita kan harus tahu dulu lokasinya di mana, terus kemudian di situ gaya bangunan sekitarnya seperti apa, apakah misalnya joglo kah atau rumah panggung atau apa, terus kemudian dilihat masyarakatnya tuh gaya hidupnya seperti apa. Paling beda misalnya gaya hidup masyarakat di barat misalnya dan di Indonesia pasti beda tradisinya. Orang Indonesia mungkin lebih seneng apa ya, bahasa Sunda tuh ngeriung, ngumpul ngobrol, makanya di terasnya gede, sering buat acara gitu. Mungkin rumah-rumah joglo zaman dulu ada pendoponya depannya. Nah, sedangkan orang-orang barat mungkin mereka enggak, mereka lebih individual, makanya begitu masuk rumah apartemen, begitu masuk ketemunya dapur. Langsung tempat makan kecil di situ, nggak ada ruang makan yang gede yang karena mungkin keluarganya sana isinya cuma 2 orang, 3 orang. Di sini sedangkan keluarganya banyak. Itu kita harus tahu. Jadi nggak bisa itu kita cuek sama hal itu. Karena itu akan jadi bekal belanja masalahnya, itu akan jadi bekal kita untuk cari solusinya. Ibaratnya kalau orang punya masalah lapar, kan nggak mungkin solusinya dikasih minum kan? Itu Entergen nggak masuk ya? ya Entergen nggak bikin kenyang. itu minum makanan atau makan minuman. Nah itulah, jadi itu kan solusinya harus tepat gitu loh. Dan bahkan kalau kita tahu kultur bahasa, kultur budayanya, kita benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik dan orang ibaratnya tidak melihat itu sebagai hal yang aneh. Paling gampang nih kalau lagi yang mau ta'aruf nih, calon mertua gitu. Calon mertua misalnya orang Sunda. Ya, ini tips, ini spill ya. Bagaimana menerapkan ilmu komunikasi dan branding pada menjelang ta'aruf. Wah. Nomor 1. Nah, nomor 1 riset dulu. Harus tahu calon mertua itu orang mana.
Kalau calon mertua orang Sunda, ya minimal kita 1-2 kata bisa lah bahasa Sunda. Mangga gitu. Minimal gitu bahasa. Kumaha, damang. Ya, kumaha, damang. Madang. Gitu. Jadi minimal tahu dulu. Oke. Karena kesan pertama begitu menggoda kata sebuah iklan kan. Iya begitu sih. ketemu, loh First kok impression. tahu gitu. Langsung. Nah itu riset soal bahasa. Oh orang Sunda berarti minimal harus bisa. Oh sukanya apa? Kalau ternyata dia sukanya martabak asin, Ya. kita bawainnya donat, kira-kira terkesan nggak dia? Ya oke lah, oh baik gitu Ya, aja. baik, Tapi ya. begitu, loh kok ngerti ya? Nek aku senengnya martabak ya. Apalagi martabak yang dia Favorit. mereknya yang dia favoritnya. Ini martabak lama nggak makan. Wah ini pasti anaknya baik ini, pengertian ini, cocok buat anak saya. Nah itu Apa calonnya Intel? dicurigai Intel ya. Itu riset, itu kepake sebetulnya dalam dunia kita. Itu riset. Apapun dia, apapun iya, bidangnya. nah itu sama. Gila. Jadi dunia kreatif tuh kepake situ. Kalau sudah nanti kan terus mulai ngomong nembung. Iya. Itu ketika nembung ketemu sama calon mertua, bapaknya, ibunya itu kan itu sama kayak kita launching produk, Mas. Oke. Nah, tahap launching produk gitu. Launching produk begitu datang kalau ke sebuah event kan pengennya kelihatannya glamor, keren gitu lah. Outstanding. Outstanding, keren. Coba kalau teman-teman begitu datang, kesan pertama ketemu calon mertua, makanannya udah pas. Tapi maaf, misalnya belum mandi, Aduh. rambutnya nggak ditata, bajunya mungkin nggak cocok gitu. Ya awal-awal cari muka dikit-dikit lah biar orang tua seneng lah. Itu kan sama kayak kita bikin event launching. Itu kepake. Jadi ilmu yang selama ini mikir apakah harus riset atau enggak? Ya harus paham riset. Harus tahu lingkungannya kita mau kemana. Dengan begitu kita bisa bertindak lebih baik, bisa kasih solusi yang pas, nggak cuman sekedar keren aja. Termasuk ini Mas, saiki wae. Itu juga Iya. mumpung kita di saiki wae termasuk solusi di antara saya bilang makanan atau khususnya ramen. Iya. Saiki wae ini memang saya bareng temen-temen ada Dapur Yubi dan juga Mbak Arini ini bikin itu Saiki wae ini. Jadi ini memang kalau dari saya pribadi ini jadi kayak laboratorium ya. Oke. Mencoba gitu. Kalau selama ini seringnya saya tuh kalau ketemu klien itu kan menyarankan bikin iklan ini, bikin konten ini seperti itu. Tapi kalau saya sendiri belum pernah mencoba kan kayaknya kayak orang dokter ngasih nyuntik pasien atau ngasih obat pasien tapi belum tahu bener ini dampaknya apa gitu loh. Oke. Kan nggak bisa cuma baca buku. Minimal dokter tuh kalau nggak salah sekolahnya kalau ini pernah disuntik juga, pernah nyuntik belajar ini juga gitu loh. Jadi ini tahu paham betul akan seperti apa gitu. Oh ini pas nih. Tadi pengertian ya. Tadi baru dikode loh padahal. Baru dikode loh bahwa mukjizat ada turun saiki dari- wae. Ternyata doanya langsung dijawab. Insyaallah. Doanya langsung dijawab. Jadi Nantilah kita jadi lab ini untuk belajar seperti apa sih, bener nggak sih kalau bikin konten yang seperti A itu hasilnya B itu bener nggak? Jadi lab. Nah jadi kesempatan buat belajar dan yang kedua paham belajar juga punya pengalaman resiko bisnis bahwa mungkin kalau kita orang branding misalnya harus bikin iklan, harus ini spending banyak ini. Nah kita kalau sebagai pelaku usaha kan ya mikir loh kadang Mas. Loh budgetku buat buka toko aja udah X rupiah gitu. Ya. Budget promosinya masih mepet. Nah, kita jadi paham, bisa empati sama klien kalau ketemu. Dan selanjutnya buat kami di Saiki wae ini juga jadi percobaan bagaimana sebuah kuliner. Kebanyakan sekarang di Jogja banyak sekali Japanese street food ya. Ramen dan udon dan lain sebagainya itu kita pengen menyajikan sesuatu yang beda baik dari jenis menu dan juga kita punya hal yang berbeda tuh kita nggak pakai penyedap dan pengawet untuk mie-nya. Jadi ini ibaratnya mendidik lidah Mas. Iya. Biasanya lidah kan misalnya banyak micin atau apa, ya ini kita sedang coba hal lain. Dan karena memang Rasulullah kan menyampaikannya makanlah yang halal dan toyib. baik. Itu halal dan toyib kan. Nah toyib ya kita coba
mie-nya yang baik dibuat seperti apa, telurnya juga kita pilih dari ayam yang baik, tidak pakai disuntik antibiotik, tidak suntik hormon gitu. Ya kita sedang mencoba, alhamdulillah sudah 1 tahun dan alhamdulillah mohon doanya juga masih bertumbuh terus sih. Coba breakthrough di ya memang berjamuran sih resto Jepang dengan ya. Jepang. Banyak sekali dan baik yang mall maupun street food maupun warung banyak banget di Jogja. Itu banyak yang nanya, kok terus bukanya ramen gitu loh. Kan udah banyak. Ya nggak apa-apa gitu loh. Kita coba hal yang berbeda. Sekalian nyoba itu teori-teori brandingnya, markomnya. Jalan nggak nih? Tampil sesuatu hal yang beda. Jadi ingat episode podcast sama Chef Berlin, kadang emang urusan lidah itu tipis mas, maksudnya dengan perusahaan akidah, bahwa banyak pengusaha yang menggunakan sebenarnya ada pilihannya mas, menggunakan bahan alami maupun menggunakan bahan sintetis. Sekali lagi yang dikejar kan rasanya ya. Sedangkan bahan alami itu tidak konsisten, atau bahan alami tidak konsisten, bahan sintetis itu konsisten. Nah si pengusaha ini dia berkeyakinan bahwa rasalah yang mendatangkan rezeki. Maka dari itu dia menggunakan produk-produk yang rasanya yang konsisten, itu penggunaan sintetis. Rezeki atau dalam hal ini adalah uang, maka dia menggunakan sintetis karena itu murah, gampang tersedia. Jadi memang tipis kalau dari sisi pengusaha ataupun sisi kita sebagai penikmat. Kalau dari sisi pengusaha, rasa itu yang mendatangkan duit. Itu kan bukan dia sih sebenarnya yang mendatangkan duit. Kemudian dari sisi penikmat kan sebenarnya kita makan kan untuk menegakkan tubuh. Untuk rasa kan ya bisa di nomor sekian kan, yang penting menegakkan tubuh, bisa menggunakan untuk ibadah. Itu menurut saya juga perjuangan bagi para pebisnis, dan di depan kita ada contoh langsungnya. How bagaimana kita memanage dan memaintain produk-produk kita tetap no MSG, no pengawet. 4P biasanya kalau teman-teman tuh. Apa? Pengawet, penyedap, pewarna, pemanis. Sini 4P. Bebas ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya ada minim sekali lah di beberapa produk, ada 1-2 minuman memang mau nggak mau ada ya tapi manisnya masih alami sih, enggak bahkan ada yang kita punya teh yang tisane itu manis tapi tanpa gula itu. Tisane. Ya nanti harus dicoba itu, nanti dibikinin. Oh siap, coba tisane. Itu saya selalu siap. Waduh senang mencoba ini. Baiklah. Oke mas, memang bisnis sama branding itu tidak bisa terlepas ya. Sebagai konsultan bisnis, ini lagi panas-panasnya nih, ya enggak, beberapa waktu lalu sih perang 2 brand air mineral. Disebut gak nih? Tahu lah ya teman-teman lah ya. Ngikuti lah pasti. Ngikuti lah yang brand lama dan brand baru yang suka ganti galon. Pendapat Mas nih tentang cara mereka saling bersaing. Ya. Sebelum nanggepin itu, aku sebenarnya pengen nanggepin itu tadi soal bagaimana rasa yang mendatangkan ini ya. Ini alhamdulillah kemarin pekan lalu barusan pulang dari Jakarta. Itu PPKM itu ya ada workshop bisnis kuliner mustahil rungkat. Itu dari perkumpulan pengusaha kuliner muslim. Yang alhamdulillah diasuh oleh Kiai Lukmanul Hakim dari Munzalan. Dan di sana ada satu sesi yang cukup nohok banget, karena memang sesinya tuh di workshop itu balance. Jadi kita diajarin tentang technical bisnisnya, merancang bisnis dan lain sebagainya. Di sisi lain juga diajarin bagaimana halal tuh nggak cuman makanannya, tapi bahkan akadnya, bagaimana promosinya itu juga halal dalam artian baik juga. Jadi barang yang baik halal disampaikan, promosi dengan halal dan baik juga, di-manage dengan baik juga. Nah di sana Kiai Lukman menyampaikan begini, semoga nggak salah saya mengutipnya, bahwa yang mendatangkan pelanggan dan membuat rasa itu enak itu sebetulnya kan Allah. Ya, bahwa orang kemudian bisa enak, merasakan enak.
ini sebetulnya kan kelihatan juga bahwa kadang buat si A makanan ini enak, buat si B enggak. Itu kan sebetulnya sudah membuktikan bahwa memang itu subjektivitas dan Allah yang mungkin akan membimbing orang membuat orang itu jadi merasakan makanan ini enak atau enggak. Dan kemudian itu sebetulnya kan yang penting pondasinya, karena sering sekali pengusaha kuliner itu fokus sekali gimana bikin makanan yang enak, kemudian promonya oke, harapannya viral, tetapi kadang lupa fundamentalnya. Bagaimana akadnya dengan misalnya sirkahnya, kemudian akad dengan pembelinya, etika promosinya gimana, di foto promo bakso isi 5 bulat, ternyata pas datang isinya 3. Loh itu kok nggak 5? Lah itu memang foto aja biar cantik. Waduh, nah itu kan orang berarti sudah tidak sesuai dengan janji promisnya ya gitu. Nah itu menurutku jadi suatu hal yang perlu buat kita masing-masing mengaca. Iya. Checklist lah gimana ini. Gitu. Nah terus kaitannya dengan 2 brand tadi itu. Nah itu sebetulnya kan masuknya secara etika bagaimana ya. Jadi kalau di dunia periklanan itu ada kitab etika pariwara Indonesia. Kitab Etika Pariwara Indonesia. Nanti kalau mau EPI disebutnya EPI, Etika Pariwara Indonesia. Kalau mau nanti linknya saya share. Udah ada 3 kali pembaruan. Itu isinya etika memang dan itu sifatnya swakrama. Namanya etika itu kan masih swakrama. Ibaratnya tidak ada kemudian dihukum itu ibaratnya. Misalnya kalau melanggar itu dihukum. Enggak, swakrama ibaratnya ya kita menegakkan itu di asosiasi kita lain sebagainya. Atau kita pribadi juga jadi checklist. Bener enggak nih bikin iklannya. Nah di sana itu banyak sekali pasal-pasal yang mengatur mulai misalnya nih iklan rokok itu harus tidak boleh di area pendidikan. Terus kemudian ada itu aturannya. Terus kemudian tidak boleh menyebut yang ter gitu. Nah itu promosi barusan lewat itu tadi. Cocok banget barusan lewat. Itu dia promosi. Nah itu nanti dicek beretika apa enggak. Kayaknya masih beretika karena suaranya masih bisa diterima. Nah jadi misalnya menyebut yang ter gitu. Terbaik, terbesar, yang pertama. Nah itu enggak boleh kalau tidak ada landasannya. Harusnya di bawahnya ditulis misalnya minuman paling juara. Nah harusnya di bawahnya ditulis paling juara sekecamatan Umbul Harjo. Paling diberikan oleh lembaga apa itu ada. Nah misalnya bakso terbesar gitu. Nah itu harus ditulis terbesarnya itu menurut siapa. Ada etikanya. Terbesar karena menurut rekor muri tahun sekian itu sudah pernah dapat sertifikat. Itu boleh. Ternya itu harus. Nah itu ada etikanya. Nah soal persaingan usaha kayaknya sudah cukup diatur juga etika bagaimana pelaksananya. Jadi memang selama tidak, kalau nggak salah nih ya, saya belum buka lagi detailnya. Tidak saling merugikan dan kemudian tidak saling menunjuk langsung gitu loh. Gitu. Itu biasanya di Indonesia masih diperbolehkan. Tapi memang ada juga di Indonesia tuh ada Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN atau jadi persaingan bisnis tuh ada kalau nggak salah ada aturannya juga undang-undang ininya gitu loh. Jadi apakah misalnya dia kalau nggak salah sih kebanyakan di bidang ini ya aturan distribusinya misalnya ada blocking kayaknya gitu ya. Kalau kemarin ngelihat sih masih ini ya masing-masing masih mengandalkan ilmunya sebagai kecap nomor 1 ya. Pernah nggak lihat orang ngaku kecap saya nomor 2 gitu. Semua kecap pasti ngaku nomor 1 kan? Itu sangat tawadu itu. Iya. Monggo yang lain nomor 1 saya nomor 2 itu. Nah itu masing-masing sama. 2 brand itu masih mengunggulkan bahwa yang satu unggul misalnya dari segi kemasannya. Yang satu unggul dari misalnya kualitas airnya dan lain sebagainya. Itu masing-masing masih memang pangsa pasarnya sama-sama di air minum. Tapi memang ternyata kalau lebih dalam lagi kita cek. Itu sebetulnya
beda. Yang satu jenis airnya apa, yang satu jenis airnya apa. Itu paling gampang baca kemasan Mas. Ikro Mas. Ikro. Nyambung situ. Iya. Kalau beli sesuatu sering baca kemasannya nggak Mas? Atau lihat mereknya aja? Kalau di keluarga saya minimal halal. Paling itu halal terus. Tapi ada nomornya ya, maksudnya bukan Ya, kan ada ya self claimed. Ya, self declare. Self declare itu kami itu sangat-sangat menjaga terus paling glukosa sih. Komposisinya, gulanya iya. apa-apa. Nah itu kadang orang kalau baca itu sebetulnya dua produk itu ada bedanya memang. Sama ini satu lagi, produsennya siapa? Apanya? Produsennya Oh iya, ini. harus Ini nyambung. lihat. Iya benar, kita jadi tahu. Benar sih, itu waktu itu Mas Ferry Atmaja ya, waktu ini Ferry Atmaja Ayam Preksu sama Pak Supajiru. Itu ngomongin orang itu pengen beli itu kadang tahu itu yang punya siapa. Gitu. Kadang ada jadi alasan itu juga. Ya benar. Nah itu kita tahu dua brand itu punya beda, tapi memang bermain di pangsa pasar yang sama. Dan yang satu kalau boleh dibilang itu kan udah raksasa ya, jejaringnya gede. Dan kalau nggak salah merek yang satu yang itu baru menguasai presentasinya kecil. Aku lupa tepatnya, tapi kayaknya digitnya yang satu sudah 2 digit, yang satu masih 1 digit atau berapa. Masih kecil banget loh, maksudnya jaraknya jauh banget. Tapi memang terbukti yang brand kecil ini, yang baru ini berhasil menggelitik brand besarnya. Sampai akhirnya direspon dengan campaign-campaign yang muncul sekarang. Itu menyenangkan sih buat belajar dari segi markom dan membuktikan bahwa kalau kita punya brand baru masih kecil mungkin dan di depan kita mungkin ada raksasa yang ini ya kalau kita punya perencanaan yang baik mungkin aja bisa mengambil pasar itu. Kayak Daud dan Jalut ya. Ya? Kayak Daud dan Jalut. Iya benar. Sampai itu juga Iya. apa? Kan dianalisa itu pasti. Iya. Kan pasti dianalisa nggak sekedar ini ya walaupun ada tauhidnya ya bahwa ini Allah menggerakkan dan kemudian jadi menang itu, tapi kan analisa dulu lah pasti di awal. Tadi balik ke kalau di kami juga memperhatikan siapa produsen di belakangnya. Dalam konteks minimal bukan beli produk yang produsennya mendukung Yahudi. Nah, kita tahu kan saat ini juga ada berita Banyak ya di timeline ya. penjajahan Zionis kepada Gaza dan kita berdoa untuk kemenangan Gaza juga. Ya, amin. Tapi perlu diakui juga Mas, produk-produk itu dari sisi brandingnya keren, luar biasa. Misalkan minuman bersoda yang labelnya merah, inisialnya C, itu keren luar biasa. Ada kemasan yang nama, terus ada kemasan yang ada yang zero, ada yang apa. Kan line up-nya sangat luar biasa sampai masuk ke fashion juga kan. Ya. Itu Mas Habib bagaimana memandang dari mereka punya brand dan mereka punya branding dan komunikasi itu menurutku sangat luar biasa. Aku kok melihat dari sudut pandang yang beda ya. Jadi ketika tadi bilang bahwa brandingnya keren, produk-produk itu sebetulnya ya kita jangan dibiasain bahwa ngelihat bahwa produk dalam hal ini yang beda dengan yang keyakinan kita itu bahwa itu selalu keren, bahwa kita sebetulnya juga punya produk-produk yang keren juga gitu loh di Muslim atau yang berpihak pada Muslim. Aku nggak tahu ya, sering sekali ketemu dengan hal-hal pemikiran yang merasa minder ya, mungkin ya bahasa ininya ya, minder bahwa produk kita tuh nggak baik atau apa misalnya, padahal sebetulnya produk kita juga baik gitu. Itu dulu pernah dengar cerita waktu ngobrol di Pinastika dulu sama Pak Ong Hariwahyu ya. Pak Ong Hariwahyu salah satu budayawan dan seniman dan desain senior di Jogja dan udah go nasional juga, udah kemana-mana karyanya. Itu beliau waktu itu ngomong sederhana banget, waktu itu kita lagi bahas minuman teh gitu. Ya, teh itu kan kita sekarang kalau nyari teh nasgitel ya, harus panas lagi kental. Sebetulnya kita kalau mau tahu lebih dalam lagi bagaimana produksi tehnya itu,
kadang teh-teh terbaik yang di iklan lo pucuk-pucuk gitu ya. Pucuk-pucuk teh itu yang memang pohon teh itu kan gede ya. Ya. Dan yang terbaik itu memang ada di pucuknya. Dan itu hanya berapa senti dari bawah karena kalau nggak salah tuh kena sinar matahari full, sedangkan kalau yang bawah terlalu rimbun jadi tidak kena sinar matahari. Itu pucuk yang terbaik, itu kebanyakan diekspor Mas. Ya toh? Termasuk sejak zaman penjajahan Belanda dulu. Teh terbaik itu pucuk terbaik dikirim ke Belanda ya. Ke Eropa apa itu. Inggris. Iya. Untuk jamuan bangsawan sana. Ya. Nah, kita orang Indonesia waktu itu hanya disisain teh yang bawah-bawahnya. Yang mungkin secara rasa kalau diseduh mungkin kurang sedep, kurang kerasa tehnya. Akhirnya terus ada yang dikasih gula biar tambah manis. Ada dikasih mungkin melati gitu. Nah, itu kemudian waktu itu Pak Ong bilang, nah kita tuh karena kebiasaan gitu sih, hal-hal yang baik itu dibawa ke luar negeri, jadi kita pikirannya terus jadi minder gitu loh. Nah itu kan nggak boleh harusnya. Nah tadi kalau ngomong, memang mungkin brandingnya mereka tuh ada yang keren, tapi kita juga punya branding yang keren juga, yang mungkin memang kita mungkin belum tahu atau apa. Ya. Sepanjang di dunia ekonomi kreatif, dunia kreatif, banyak sering ketemu branding yang keren dan produk yang keren juga. Ini 2 bulan lalu di bulan Agustus, saya barusan pulang dari Malang, Pasuruan, salah satu brand keju artisan di Jogja, buka cabang di sana di Pasuruan, itu meluncurkan keju organik pertama di Indonesia. Keju organik pertama di Indonesia. Ya, jadi kejunya keju beneran, jadi nggak pakai esen juga, jadi bener Pure. asli susu dengan beberapa bahan yang untuk buat keju. Itu organik, certified organik, dan juga sudah halal, certified halal juga. Jadi udah halal, toyib juga. Nanti kalau mau nyoba ada Mas, nanti pilih menu yang spicy mozzarella. Kita pakai kejunya dari Mazaraat. Berarti saya itu hubnya teman-teman. Kita kawinin dengan beberapa produk unggulan Jogja. Nah, saya pengen cerita bahwa itu Mazaraat itu memang awalnya Mazaraat itu memang kecil awalnya, lahir 2015 kalau nggak salah. Iya, 2015. Kebetulan kami dampingi brandingnya dari awal, bikinin packaging, logo dan aplikasi-aplikasinya. Itu produknya baik. Ternyata brandingnya pun juga sudah sampai kemana-mana. Sekarang sudah tembus pasar Singapura juga. Itu sebagai pintu gerbang masuk ke pangsa pasar Asia. Itu ternyata di sana demand-nya cukup baik. Nah, bagaimana mereka berkomunikasi memang punya gaya. Memang mungkin dianggapnya mungkin ya misalnya kok lebih keren yang tadi merek minuman bersoda itu tadi. Ya memang gayanya masing-masing punya gaya berbeda. Tetapi masing-masing pun juga punya target capaian, mau seperti ini besarannya, mau gayanya seperti ini pun juga ada. Dan menurutku nggak perlu minder ya bahwa kita punya brand-brand lokal juga. Indonesia banyak sekali sekarang, mau brand kopi, mau nggak harus kita ngelihat yang kedai kopi ikan duyung hijau tuh lebih keren. Nggak pakai mikir tuh Mas? Enggak. Oh ya. Ekornya ikan dua duyung, kan? Ekornya 2. Ikan duyung hijau itu bahwa itu selalu lebih keren. Enggak, brand lokal kita banyak kok. Filosofi kopi mungkin, terus brand-brand lokal di ujung langit. Oh iya, tetangga itu. Ya. Banyak kok Mas. Jadi dan menurutku diawali supaya kita ikut bisa tampil brandnya kita keren. Itu yang pertama harus jangan minder dulu. Kemudian yang kedua ya analisa sekali lagi yang tepat bagaimana untuk menyentuh target market yang mau kita sasar, dan kemudian cari solusi yang tepat. Jangan sampai itu tadi orang tuanya orang Sunda kita ngomong pakai bahasa Jawa kromo, wah nggak ketemu nanti. Gitu. Kadang benar cari solusi. Kadang kan kalau bukan kasih solusi ya, itu teman kita juga ya. Kalau mau dibeli nih boleh. Saya WA. Oh ada? Nggak punya. Ya siapa tahu Allah datangkan kan nanti terus dijawab WA-nya kemana gitu loh. Masya Allah. Mas siapa ya Zaki? Dery. Mas Dery. Memang menarik bahwa kalau brand besar itu kan sudah fokus terhadap
cash flow ya, bagaimana mereka memanage cash flow. Dan salah satu keuntungannya brand kecil itu adalah bagaimana mereka melihat masalah yang tidak bisa dilihat oleh brand besar itu. Ya. Makanya dari tadi ada solusi-solusi yang bisa apa nih yang nggak digarap sama brand-brand besar. Makanan tanpa 4P, kemudian apa tuh, banyak sekali di sini ada kombucha, ada saya tadi nyoba Kopi soda punyanya juga. Akina Brew, Darat Brew. Coffee Lab. Sebenarnya potensi, saya tersadar sebenarnya potensi kita luar biasa. Ya, Tapi yang menghalangi ini hati kita minder dulu. ya sama kadang Nyon Sewu, kadang serakah Mas. Kok bisa? Iya, jadi pengen ayamnya biar sebulan bertelurnya sekian ribu, harusnya cuman misalnya nih ya, ayamnya sebulan cuman 1.000, biar sebulan bertelur 3.000 gimana? Akhirnya hormon, suntuk. Oh, Jadinya nggak toyib Mas. Nah itu mungkin serakah ya, malah tapi kan jadi fail ya produknya. Maksudnya kualitasnya pasti menurun. Itu misalnya ya telur, saya nggak paham betul detailnya apa yang diberikan, tapi beberapa orang karena serakah industri itu loh Mas, kita terjebak dalam pola mungkin orang-orang barat, orang-orang yang non muslim bahwa bisnis tuh harus begini, tapi kadang lupa harus sayang bumi, sayang hewan juga. ya setuju. Jadi akhirnya ajaran Islamnya tuh nggak diterapkan seluruhnya. Jadi ya wes halal tok, toyibe engko wae ngono. Kasihan ternyata ayamnya di kandang baterai apa-apa yang itu sempit nggak bisa gerak. Nah, gitu. Sapinya dikandangin terus padahal di luar negeri bahkan sapi suruh lari-lari nari-nari di taman, di kebun gitu. Dipijitin juga di Jepang. Iya, benar. Iya. Menarik bro, kan kita pernah kemarin bahas sama guru kita ya Ustadz Arif ya, bagaimana ada suatu ulama yang membuat kitab bagaimana adab dan akhlak Nabi terhadap hewan. Waduh, Masya Satu Allah. kitab sendiri. Aku mau tuh lihat tuh. Bahasa Arab. Oh iya, ada Google Translate. Makanya kami juga gak lihat, tidak bisa. Nunggu diceritain aja ya. Itu diceritain sama ustadznya. Kembali lagi memang sebenarnya kalau kita muslim mau menggali tulisan ulama, mau kembali kepada itibak cinta kepada Rasul tuh, ya kita manusia nggak cuma sekedar menjalankan bisnis, bahwa yang mereka campaignkan go green, save animal, terus apa itu kita udah lakukan duluan gitu loh. Iya. Dengan Islam pelopornya yang memperlakukan semuanya dengan baik, alam dengan baik, hewan dengan baik. Tapi terus sekarang kan mungkin lebih banyak di negara-negara luar ya, bahwa belajar yang organik misalnya ada dari luar negeri, belajar ternak hewan yang ramah dengan hewan malah misalnya dari luar, padahal Rasulullah sudah mengajarkan. Dan sebetulnya di Indonesia nenek-nenek moyang kita kan dulu juga begitu kan, sama misalnya sama ayam sambil dijak ngobrol, tanaman disiram diajak ngobrol, didoain gitu. Nenek-nenek moyang kita kan juga biasa dengan begitu ya. Semuanya bercocok tanam, nunggu mongso, nunggu bintangnya ada di mana gitu. Tidak terus digenjot pakai pupuk yang penting bisa tanam terus gitu. Kan enggak. Ada mongso-mongsonya itu ya. Itu sih kadang malah terjebak dengan masuk ke rute sirkuitnya yang memang ya industri. Enggak apa-apa sih industri sebetulnya. Saya juga mungkin pengen ya dan mendorong banyak juga supaya ya terserap marketnya baik, terus pekerjanya juga terserap banyak. Tapi paling enggak yang halal dan thoyyib itu harus dipegang, ramah pada bumi, lingkungan gitu, dan juga bahkan ramah pada kompetitor. Bahkan mungkin nggak disebut kompetitor ya kalau nggak salah ya, karena beda. Teman bisnis. Iya, ya sama-sama jualan bakso, sama-sama jualan ramen, mungkin kita nggak sebut kompetitor. Masing-masing sudah punya rezekinya. Ya tugas kita adalah ikhtiar maksimal, sempurnakan ikhtiarnya. Ya Allah yang akan datangkan dan atur rezekinya ya. Tidak terus itu tadi, tidak berpikir soal halalnya, terus toyibnya itu nggak dipikir. Sayang. Bapak saya juga dulu sih waktu masih bertani sawah juga rotasi juga. Di setahun itu habis padi, jagung, padi, jagung. Ada ininya ya, ada rumusnya ya. Ada rumus dan sadar mau melakukannya di tengah semuanya itu ngeri lah mas.
padi pupuk ngejar kan. Iya. Padahal ada masanya dan juga pupuk organik kan sebetulnya juga banyak. Bahkan mungkin nggak harus beli ya, karena ada pupuk kandang atau apa. Ada beberapa orang masih melakukan itu gitu di beberapa, pernah ketemu di acara-acara event-event kreatif di Pinastika juga. Beberapa orang masih melakukan itu gitu, dan memang ya mungkin belum gede ya skala bisnisnya, tapi insya Allah baik ya buat bumi, keberlangsungan kita. Pengennya kenceng, dapat cuan banyak di awal, digenjot habis-habisan, dikuras habis-habisan, di ujung akhir anak cucu kita mungkin nggak dapat apa-apa, malah jadi rugi kan, bangkrut kita nanti. Karena apa, tanahnya udah rusak, anak cucu kita nggak dapat makan nanti. Itu mirisnya bahwa hal-hal itu dalam tanda kutip digembor-gemborkan dan diakui Barat. Bisnis yang sustainable, bisnis yang green. Padahal kalau dilihat tadi dari Mas Safi juga bilang kalau ini adalah nilai-nilai Islam yang sebenarnya juga salah kita sendiri juga. Umat Muslim yang tidak belajar kemudian tidak mengamalkan secara utuh nilai-nilainya. Ya. Terakhir nih Mas, berarti umat Muslim itu mempengaruhi branding Islam dong? Pertanyaannya berat, aku harus nanya Ustadz. Cuman aku pernah ketemu satu klien ya, dan aku coba terapkan ke beberapa brand yang pernah aku coba tangani. Waktu itu brandnya sebuah rumah sakit, gitu. Ya mungkin teman-teman di Jogja tahu. Itu memang secara pengelolaan itu Islami, dimiliki sebuah yayasan berbasis Islam juga. Terus komunikasinya waktu itu saya nanya sama ya foundernya, sama ketua yayasan dan tim direksinya, Islamnya kok nggak terlalu kelihatan secara identitasnya. Waktu itu bahkan aku lupa salamnya pakai assalamualaikum atau apa bahasa umum biasa ya. Tapi aku lupa, ada beberapa hal yang aku sampaikan kok memang sengaja yang ditambahkan tuh modern, baik, keren, internasional gitu. Terus jawabnya sederhana, ya biarkan orang menikmati itu, melihat layanan rumah sakit ini sebagai layanan yang baik, layanannya prima, standarnya internasional, dan tidak ada non-muslim, itu ibaratnya tidak ada tidak ada penolakan dulu di awal gitu loh, bahwa oh ya ini karena rumah sakitnya keren aku jadi pengen kesini gitu loh. Tapi mungkin ada beberapa orang, nggak semua ya, tapi untuk non muslim mungkin ada beberapa yang misalnya oh itu rumah sakit muslim misalnya, jadi terus kemudian mengurungkan niatnya. Ya misalnya. Nah di situ setelah orang menikmati semua, kemudian menikmati dan tahu dan serta merasakan bagusnya layanannya dan lain sebagainya, itu baru kemudian dia tahu oh ternyata ini di manage secara Islami, founding backgroundnya Islam, semua tentunya sesuai Islam. Misalnya perawatnya kalau pasiennya laki-laki ya perawatnya laki-laki, yang ibaratnya yang pegang, yang diusahakan semaksimal mungkin seperti itu, kecuali keadaan darurat dan lain sebagainya. Kemudian penerapan ya banyaklah turunannya di sana. Ternyata itu karena apa? Itu kan bisa jadi dakwah kita ke non muslim, bahwa orang ngelihat bahwa ya ampun Islami indah banget ya, bikin rumah sakit aja begini. Bayangin kalau itu terjadi di seluruh bisnis, bahwa mungkin kita lebih jangan sampai hanya fokus bagaimana komunikasinya hanya ini milik muslim, tapi mungkin bagaimana pelayanannya wis ramah urung, wis kayak orang muslim belum. Jangan hanya brandingnya aja, tetapi bagaimana layanannya, bagaimana produknya, kan perlu begitu. Jadi jangan sampai terjebak hanya ibaratnya identitasnya aja, tetapi bagaimana tidak diturunkan ke dalam, yaitu kalau orang bisnis ya promonya, ya pelayanannya. Itu saya catat betul itu dari salah satu pengurus yayasannya, dan benar juga ya. Ya terlepas entah nanti kita mau milih rute apakah di
munculkan identitas muslim atau enggaknya, tapi minimal bagaimana kita manage, terus kemudian produknya, penyajiannya, semuanya itu ya harus sesuai nilai-nilai ini. Karena Islam sudah mengajarkan banyak, Rasulullah sudah memberi contoh banyak, sahabat-sahabat memberikan contoh banyak banget. Kadang kitanya yang belum mau. Mampu lah pasti, insya Allah, kita orang muslim ya. Cuman mungkin belum mau. Saya juga masih belajar Mas, banyak harus belajar dari teman-teman. Bagaimana berkomunikasi dengan baik secara Islami tetapi keren, oke, kayak teras dakwah tuh komunikasinya keren, oke, tapi tetap mengusung Islamnya dengan baik juga. Masih banyak belajar, harus belajar. Ya, kita juga belajar di sini bareng Mas Safi, temani ramen dan Belajar kombucha. bersama ini berarti. Belajar bersama, kelompok belajar. Kelompok bimbel ini apa mau UMPTN? Wah, sangat puluhan banget, sangat puluhan banget. Terima kasih Mas Safi atas waktunya. Berarti Belum habis loh Mas minumnya, nanti dihabisin ya Mas. Iya. Memang setuju banget tadi apa dibilang Mas Safi bahwa bukan hanya di branding atau di creative thinking ya, solusi itu. Sebagai muslim kita juga harus menjadi solusi atas permasalahan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, solusi dari berbagai macam masalah jahiliyah. Waduh, ruwet. Ya. Ruwet banget. Ya. Dan Rasulullah hadir sebagai solusi di tengah-tengah umat. Thank you Mas Safi. Ya. Jazakumullah khairan katsiran. Kita lanjutkan di episode berikutnya. Ya. Jangan lupa nanti diselesaikan secara adat ini Mas. Nanti di Adat dan perut. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.